Sobat Subi semuanya yang sudah bergabung, yang sudah join ya di webinar kita malam hari ini. Jumat tanggal 24 Februari 2023 bersama Subiantik ya, sehat dan cantik bersama Subiantik dan juga dengan Mbak Astari. Halo Mbak Astari, selamat malam. Halo, selamat malam. Oke, nah Sobat Subi, dari Mbak Astari ini, beliau ini adalah seorang owner dari pomero.id ya untuk Instagramnya, yang mana beliau ini memulai usahanya sejak tahun 2019. Nah, sebelumnya boleh di-spill dulu nggak sih, Mbak Astari, manfaat apa sih yang Mbak Astari dapat dengan menggunakan produk dengan bahan alami? Karena untuk topik malam hari ini kan kita seputar skincare dengan bahan alami nih ya. Nah, Ya, apakah berkaitan dengan pola hidup sehat juga? Silahkan, Mbak. Allah, Dek, oke. ganti, Dek. Udah berapa hari? Apaan? Baju, celana. Ini baru dicuci. Ini dari siapa ini ya? Oh, tolong di-mute dulu ya, Kak ya. Oke. Oke, iya. Terima kasih ini waktunya Mbak Ika dan Subiantik untuk waktunya. Saya senang sekali nih bisa sharing-sharing ya. Mungkin pada awalnya kenapa saya bisa membuat satu produk nih gitu ya, untuk produk natural gitu ya. Nah, kita mungkin di sini harus jelaskan juga nih gitu ya, kalau memang produk natural itu memang berbahan dasar semua itu memang ada nama kimianya gitu ya. Nah, jadi kita harus bedakan nih, ada satu adalah bahan kimia yang memang berbahaya gitu ya. Nah, yang kedua adalah bahan kimia yang memang tidak berbahaya gitu. Nah, yang tidak berbahaya ini kalau misal kita buat satu formula sesuai dengan ukurannya, itu memang dia tidak akan membahayakan kulit gitu ya. Mungkin bahan dasarnya pun bisa dari tumbuh-tumbuhan juga gitu ya. Karena kan memang tumbuh-tumbuhan juga itu ada senyawa kimianya juga ya gitu. Nah, jadi dari dari awalnya kulit saya tuh sangat kering gitu ya, sangat kering atau dermatitis, saya tidak bisa pakai produk yang beredar di pasaran. Nah, setelah itu di tahun 2019 itu saya belajar formula gitu ya, belajar formula bagaimana supaya kulit seperti saya ini bisa nyaman untuk memakai body wash, memakai lotion, soothing cream gitu ya. Nah, memakai produk-produk skincare. Nah, akhirnya saya boleh belajar formula, kemudian belajar mengenai bahan-bahan yang sebenarnya tidak natural gitu ya. Dalam arti tidak biodegradable, tidak bisa diurai ke alam, kemudian mempunyai efek yang negatif ke tubuh kita gitu. Nah, itu saya belajar formula, kemudian saya coba ke kulit saya, ke orang-orang dengan kulit sensitif. Nah, pada akhirnya saya membuat satu produk Pomero. Pada saat itu pertama adalah natural face and body wash. Nah, kemudian adalah soothing cream. Seperti itu sih Mbak Ika pada awalnya gitu. Nah, kalau Oke. iya. Iya. Oke, ini keren banget ya. Berarti awalnya itu dari dari sendiri gitu ya, Kak ya. Dari Iya, sendiri lalu belajar formula, terus coba untuk sendiri dan juga untuk orang-orang yang ternyata kulitnya itu sensitif ya. Sampai iya, akhirnya terciptalah produk dari um, Pomero ya, Kak ya. iya, dari Pomero. Dari Nah, Pomero itu keren selain banget ya. itu memang ini sih Mbak Ika, saya juga belajar beberapa gitu ya ke guru-guru natural maupun ke dokter juga gitu ya. Waktu itu ada Dokter Meti Elvina gitu ya, ada beberapa juga guru-guru saya yang natural gitu ya. Nah, itu memang semua satu suara nih gitu ya, satu suara bahwa apa yang kita makan, apa yang kita balur ke tubuh gitu ya, apa yang kita hirup itu semua pengaruh juga nih gitu ya. Kita pengaruh ke tubuh kita gitu ya. Nah, makanya pada malam ini saya pengen sharing nih gitu ya, apa yang saya sudah pernah belajar pada saat kita membalurkan skincare dari body wash kita, lotion, kosmetik gitu ya. Nah, itu kita harus perhatikan gitu ingredients-nya. Kenapa? Karena meskipun kadarnya sedikit gitu ya, tapi kalau memang kita pakai 10 produk satu hari kan itu akhirnya bertumpuk ya gitu ya. Dari yang sedikit, 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 jadi akhirnya menjadi banyak gitu.
Nah, seperti itu sih, saya juga masih belajar juga gitu ya, saya masih belajar, mengenai, kandungan-kandungan natural lah ya gitu, saya masih belajar. Nah, nanti kita bisa diskusi nih gitu ya, apa yang saya sudah pelajari mungkin nanti, teman-teman bisa juga, kita saling, diskusi juga sih, seperti itu, Mbak Ika. Oke, keren banget ya. Nah, hari ini kita itu topiknya tadi, tentang skincare tanpa bahan kimia berbahaya ya. Iya. Menarik banget pastinya, kita juga pasti pengen dong ya kalau tubuh kita itu sehat dengan produk yang kita gunakan. Nah, Iya. kalau masih bingung gimana sih cara membedakan mana produk yang alami dan mana produk yang mengandung bahan kimia berbahaya, atau mungkin dari teman-teman juga pengen nih beralih ya, "Oh iya bener sih kalau pakai bahan-bahan alami kan bisa kulit kita juga sehat, kulit kita juga aman gitu kan ya, Mbak, ya. Nah, Iya. ini teman-teman itu wajib banget nih ikutin kelas kita malam ini ya, dan nanti kita juga ada dari, sesi diskusinya juga ya, barangkali dari teman-teman mau sharing-sharing juga nih, punya pengalaman-pengalaman juga ya, itu boleh banget di-sharing malam hari ini. Dan tentunya kalau dari teman-teman nanti mau, diskusi atau mungkin ada yang ditanyakan ya seputar materi malam hari ini, silakan teman-teman nanti bisa tulis aja di ininya ya, di kolom komentar, kolom komentarnya ya. Nanti akan saya bantu bacakan ya. Terus dari Mbak Astari yang akan bantu menjawabnya, oke? Nah, tanpa berlama-lama lagi ya, kita akan langsung saja ke sesi materinya dan silakan Mbak Astari langsung saja untuk memulai memaparkan materinya. Silakan. Iya, oke, saya coba ini ya, saya coba share untuk materinya. Oke. Ya, sudah terlihat ya, Mbak Ika ya? Iya, sudah Mbak Astari, sudah. Oke. Ya, terima kasih, teman-teman, yang sudah hadir untuk malam ini. Saya coba sharing apa yang coba saya sudah pelajari, saat ini gitu ya, saya sudah pelajari. Nah, kembali lagi nanti, teman-teman itu adalah, kepercayaannya masing-masing lah ya gitu ya, maksudnya dalam arti ini yang saya pelajari, yang saya percayakan gitu ya, nanti kalau memang terjadi perbedaan pendapat, mohon maaf gitu ya, mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan, malam ini, sharing malam ini bisa bermanfaat, untuk teman-teman yang hadir malam ini ya. Oke. Nah, ini saya akan bahas kaitan kandungan skincare dengan hormon gitu ya. Nah, yang saya sudah pelajari itu adalah, kenapa sih kita harus menggunakan, natural skincare gitu ya. Yang saya tadi sempat bilang, saya pernah belajar dari Dr. Melty Elvina, beliau sangat, concern dengan apa yang kita makan, apa yang kita balur, apa yang kita hirup, itu adalah semuanya pengaruh ke tubuh kita, terutama ke hormon kita gitu ya. Nah ini, jadi tidak hanya skincare aja nih gitu ya, jadi dari, makanan yang kita makan gitu ya, ada pestisida atau tidak, kemudian ada, kita minum obat nggak gitu ya, kita konsumsi obat nggak gitu. Nah kemudian kita, konsumsi nggak nih gitu ya, obat-obat hormonal gitu. Nah terus, asap-asap lingkungan rumah kita, apa yang kita hirup itu sudah sehat nggak gitu ya, air minum yang kita minum juga sudah sesuai dengan standar nggak gitu. Nah kemudian alat masak yang kita pakai juga itu mengkontaminasi nggak nih logam berat ke makanan kita gitu. Nah yang terakhir adalah, personal care ya gitu, dari kita, mandi gitu ya, body wash kita, face wash kita, kemudian habis mandi kita pakai lotion atau pakai pelembab, kemudian belum ke muka ya, kita pakai, face wash, kemudian kita pakai, pelembab, kita pakai krim malam ataupun skincare apapun itu kan memang semuanya akan masuk ke dalam kulit, masuk ke dalam darah gitu ya, akan terakumulasi, ke dalam darah. Nah itu memang semua pengaruh ke tubuh kita gitu ya. Nah itu semua bisa kalau memang kita banyak sekali, masukkan logam berat, makanan juga, yang tidak organik gitu ya, yang mengandung pestisida dan lain-lain, itu akan lama-lama akan mempengaruhi, sistem endokrin kita gitu ya. Ada suspected, endocrine disrupting, chemical gitu. Jadi memang semua faktor itu dia bisa akhirnya,
mengganggu sistem endokrin dan sistem hormon kita gitu. Nah, ini mungkin saya jelaskan dulu nih gitu. Apa sih endocrine disrupting chemical gitu ya? Nah, endocrine disrupting chemical itu atau ADC itu adalah zat kimia yang dapat mengganggu fungsi hormon normal pada manusia atau hewan jika sering terpapar endocrine disrupting chemical itu secara terus-menerus, hal itu dapat membahayakan kesehatan karena dapat meniru hormon alami tubuh sembari menghancurkan hormon yang normal gitu. Jadi memang seperti estrogen nih gitu ya, yang mengakibatkan masalah persinyalan internal dan memicu kematian sel prematur. Jadi memang ada jenis alami yang ditemukan pada tanaman seperti kedelai ya, itu dikenal sebagai phytoestrogen. Nah, sebagian besar senyawa endocrine disrupting chemical itu berasal dari bahan kimia sintetis gitu. Nah, jadi kaitannya dengan hormonal adalah kesehatan reproduksi dan penuaan dini. Jadi ada penelitiannya juga dilakukan oleh National Institute of Environmental Health Science, itu adalah wanita yang sering menggunakan produk kecantikan yang mengandung endocrine disrupting chemical itu lebih mudah terkena masalah kesehatan reproduksi wanita, terutama masalah kesuburan, pubertas dini, dan penuaan dini reproduksi gitu ya. Nah, ini yang sangat ditakutkan oleh banyak wanita. Nah, itu apa aja sih sebenarnya bahan-bahan kimia yang memang bisa mengganggu sistem hormon kita, sistem endokrin kita gitu ya. Itu salah satunya adalah paraben gitu ya. Ada paraben itu tidak hanya paraben ya, ada metil paraben, ada etil paraben, propil, isopropil, dan butil paraben. Jadi memang kalau misal ada kita beli satu skincare gitu, kita lihat ingredients-nya, wah udah ada metil paraben nih. Nah, itu memang harus di-consider lagi ya, harus dipertimbangkan lagi bahwa skincare ini sebenarnya layak untuk kita pakai atau tidak. Nah, itu yang kedua oxybenzone gitu ya. Nah, itu juga oxybenzone juga ada turunannya juga ya. Nah, kemudian ada resorcinol, itu juga ada turunannya juga. Nah, kemudian yang ketiga adalah triclosan. Triclosan itu biasanya ada pada sabun cuci tangan gitu ya, sabun cuci tangan. Nah, sabun cuci tangan itu biasanya kita suka lihat dulu nih gitu ya. Biasanya saya sih suka lihat di sabun cuci tangan si triclosan ini. Kemudian ada PHT Phthalates ya. Nah, itu bisopenol, BPA yang kemarin sedang ramai juga tuh galon yang BPA free gitu ya. Nah, atau semua galon mengandung BPA. Nah, itu yang banyak phthalates adanya kebanyakan di galon gitu ya. Ada juga detail phthalates gitu ya. Nah, selain itu ada juga beberapa bahan-bahan yaitu seperti SLS gitu ya, kemudian PEG, kemudian parfum, ada disodium eta dan lain-lain. Mungkin maaf Mbak Astari. Ya, sorry. Bentar, ini slide-nya belum ini Mbak, belum berubah nih. Iya, Di memang awal. belum berubah. Oh, dari awal. Iya. Oke. Sebentar. Udah di slide yang ini ya. Oke, sebentar. Udah Saya stop sharing dulu ya. Oke. Kita mau dibantu dari kita aja Mbak Astari? Boleh deh, boleh Mbak. Kenapa ya nggak bisa dari saya ya? Oke. Iya. Kepada tim Subi boleh dibantu share untuk ininya ya. Share screen-nya. Oke, maaf ya sudah di slide ketiga itu ya. Iya, seperti ini. Jadi memang tadi yang saya bilang nih beberapa faktor memang beberapa faktor adalah bisa mempengaruhi untuk sistem hormon kita gitu ya, terutama di skincare kita, karena memang kita pakai dari pagi, siang, malam itu kan kita bisa pakai body wash, pakai lotion, pakai krim malam, krim pagi, pakai sunblock dan lain-lain ya, bedak gitu ya. Nah, itu kan memang banyak ya, kita mungkin lebih dari 5 item lah ya gitu ya untuk kita pakai untuk sehari-hari. Jadi memang concern-nya adalah salah satu
hormon disrupting chemical adalah si skincare gitu ya, dari skincare. Yang tadi saya bilang ada beberapa, ada paraben, ada phthalates, ada dan lain-lain. Nanti saya akan jabarkan poin-poinnya gitu ya. Sebenarnya memang ini banyak sekali teorinya, tapi memang saya akan rangkum dan saya jelaskan secara cepat saja ya gitu. Oke, next slide Mbak. Oke. Nah, ini yang tadi ya salah satunya adalah phthalates dan fragrance gitu ya. Nah, jadi memang phthalates dan BHT itu adalah 100% sintetik gitu ya. Nah, banyak digunakan di parfum-parfum. Jadi memang banyak sekali di parfum atau pewangi ruangan atau pewangi deterjen dan lain-lain ya, itu sebenarnya memang itu banyak digunakan di seperti oil dan efeknya seperti resin, jadi tidak boleh dipergunakan sebenarnya, apalagi di skincare gitu ya, karena menyebabkan reprotoxicity gitu ya. Nah, kemudian apa sih kaitannya fragrance itu dengan hormon? Jadi fragrance itu memang menjadi hormon disruption dan allergic reaction. Jadi memang mereka itu, si parfum itu men-trigger juga untuk migrain gitu ya, untuk chronic lung disease juga ya. Jadi memang sebenarnya bahaya sekali gitu. Mungkin kalau misalnya saya nih, saya sudah tidak menggunakan yang wangi-wangi gitu ya, dari produk skincare saya, dari cuci baju saya, laundry saya dan lain, itu begitu saya nyium parfum yang sangat strong gitu, itu saya agak mual gitu, karena memang sudah tidak dibiasakan untuk mencium untuk yang wangi-wangi ya gitu. Nah seperti itu ya. Nah ada juga dari IWG itu menemukan bahwa 75% dari produk fragrance itu mengandung hormon disrupting chemical phthalates gitu ya. Jadi memang efek sampingnya adalah bisa mereduce sperm count, bisa liver and breast cancer, reproductive malformation and diabetes gitu. Jadi memang banyak sekali, dan terutama bisa itu karsinogen gitu. Karsinogen adalah bisa menyebabkan cancer ya gitu ya. Nah ini semua sebenarnya fragrance sudah di-ban nih di rata-rata di Eropa, kemudian di Jepang, South Korea sama Kanada, bahkan di Cina juga beberapa sudah di-ban juga gitu. Nah seperti itu sih. Jadi memang peneliti juga sudah bilang tuh ya bahwa peneliti itu mengatakan bahwa one of the most important finding is how to adequate folic acid supplementation in pregnancy may offset the potential harmful effect of phthalates gitu ya, in regard of autistic traits. Jadi memang banyak sekali efek samping dari si phthalates itu gitu ya. Di phthalates itu mengganggu sistem endokrin, mengganggu sistem hormon gitu ya. Nah, jadi memang sudah banyak penelitiannya juga gitu. Nah, bagaimana sih kita cara mengurangi gitu ya, supaya kita tidak kena phthalates dan fragrance ini. Jadi kita setiap mau beli produk tuh juga kita harus lihat tuh, apakah dia unscented nih gitu, apakah masih ada parfum gitu ya, apakah dia masih ada fragrance-nya gitu ya. Kalau bisa kita pilih yang essential oil lebih baik gitu ya, kalau kita memang mau wangi-wangi gitu ya. Tapi kalau memang, kalau saya sejujurnya saya sudah, kalau bisa unscented lah gitu, karena memang sudah nggak usah lah yang wangi-wangi gitu ya. Nah seperti itu. Nah jadi terus kemudian kita untuk mencuci baju juga deterjen, kemudian biasanya pakai pewangi gitu ya. Nah itu kalau bisa ya dihilangkan atau kita pakai pewangi yang alami juga gitu sih ya. Pembersih lantai, cuci tangan, kemudian untuk cuci piring dan lain-lain gitu ya. Nah serta kita juga kalau bisa untuk menyimpan makanan atau kita membeli makanan, itu kita bawa sendiri nih gitu ya kemasannya, kita bawa kemasan kaca, atau kita punya kotak stainless gitu ya, atau kita punya kotak keramik atau kayu gitu ya, jangan pakai plastik. Yang pasti plastik itu memang berbahaya, apalagi dalam keadaan panas ya gitu. Next slide Mbak. Oke, next. Ya, nah yang selanjutnya adalah formaldehyde gitu ya. Formaldehyde itu adalah preservatif ya, jadi pengawet di dalam kosmetik. Itu sudah ada penelitiannya, adalah dia karsinogen gitu ya, dan link ke asma. Jadi memang bisa menyebabkan asma juga, neurotoxicity juga, dan bisa menyebabkan
toxicity atau dan leukemia gitu ya. Nah, ini yang di gambar sebelah ini saya coba contohkan ada satu sabun untuk baby yang banyak diresepkan oleh bidan-bidan gitu ya. Nah, sedangkan kalau kita lihat tuh mereka udah mention nih mengandung formaldehid gitu ya. Formaldehid tuh sebenarnya dia kandungan dia adalah golongan formalin gitu ya. Nah, apa kita tega atau untuk memberikan skincare ke bayi kita, ke keluarga kita yang ada formalinnya gitu ya. Nah, itu kan memang kita harus pertimbangkan kembali gitu ya, bahwa si formaldehid ini kan memang sebenarnya tidak natural gitu ya, karena formalin. Buat apa gitu ya kita pakai produk yang memang sudah ada kandungan formalinnya gitu. Meskipun kadarnya mungkin cuma 0,0 sekian persen gitu ya, kita pakai loh sehari 3 kali atau sehari 2 kali minimum gitu ya. Nah, dengan kita pakai menyerap ke kulit, kan itu akan tertumpuk di tubuh gitu. Nah, itu dia sih. Jadi memang formaldehid itu berbahaya gitu ya. Bisa juga untuk karsinogen juga dia untuk bisa menyebabkan kanker juga ya. Mungkin dalam jangka waktu panjang gitu. Nah, itu biasanya kosmetik tuh memakai formaldehid ya karena memang harganya mungkin lumayan murah gitu ya. Nah, ada juga selain formaldehid itu coba bisa dibaca juga disodium eta, itu golongan formalin juga. Nah, ada juga DMDM, hydantoin, quercitinium 15 dan urea. Oke, next slide, Mbak. Oke, next. Nah, ini juga ya paraben gitu ya, banyak sekali perdebatan antara paraben itu tidak apa-apa, paraben ini alami, paraben itu. Kalau menurut saya kalau sudah ada penelitiannya buat apa diperdebatkan lagi sih itu. Itu menurut pandangan saya gitu. Nah, kalau misalnya banyak penelitian juga paraben itu adalah disrupt the endocrine system gitu ya. Itu sudah mengganggu sistem hormon juga gitu ya. Nah, udah ada studi ilmiah menunjukkan bahwa paraben itu mengganggu sistem hormon dalam tubuh dan membahayakan kesuburan dan organ reproduksi gitu ya. Nah, mempengaruhi hasil kelahiran dan meningkatkan resiko kanker. Jadi memang ada juga mereka juga menyebabkan iritasi kulit gitu ya. Beberapa orang yang dengan kulit sensitif itu dengan adanya kandungan paraben ini mereka akan iritasi sih gitu ya, akan iritasi kulit gitu ya. Nah, jadi memang sudah banyak lah gitu ya untuk penelitiannya dia mengganggu sistem endokrin gitu ya untuk reproduksi wanita, untuk reproduksi pria juga gitu ya. Memang mereka kan paraben itu diserap oleh tubuh gitu ya melalui kulit gitu ya, di metabolisme dan diekskresikan melalui air seni gitu ya. Namun penggunaan satu atau beberapa produk yang mengandung paraben setiap hari sehari berapa kali gitu ya menghasilkan paparan langsung dan terus-menerus gitu ya. Jadi memang itu sebenarnya kalau kita melihat ada kandungan paraben sebaiknya kalau menurut saya adalah dihindari gitu. Nah, produk perawatan pribadi merupakan kontributor terbesar terhadap paparan paraben gitu ya. Jadi memang contohnya remaja wanita nih memakai riasan dari pelembabnya, dari sunscreen-nya, dari bedaknya, dari semuanya ya, eyeshadow-nya dan lain-lain itu kalau memang ada kandungan paraben dan turunannya ya itu akan terakumulasi semua ya, terutama untuk shampoo, sabun, body wash gitu ya. Itu semuanya gitu ya. Nah, itu next slide, Mbak. Nah, jadi memang efek kesehatannya itu bisa mengganggu sistem endokrin dan reproduksi. Jadi sama sih ini saya cuma kasih beberapa penelitian-penelitian ya gitu ya, penelitian-penelitian dari Harvard gitu ya, ada juga meneliti bahwa ada penurunan kesuburan gitu ya, ada mempengaruhi fungsi sistem reproduksi pria wanita gitu ya, untuk perkembangan reproduksi dan lain-lain. Jadi memang sudah ada beberapa penelitian yang memang menunjukkan bahwa paraben ini tidak natural dan tidak sehat. Next, Mbak. Nah, yang selanjutnya adalah PEG gitu ya. Nah, PEG itu adalah mungkin salah satu bahan gitu ya, nanti bisa dilihat
mereka kadang-kadang menulisnya nggak hanya PEG, tapi bahan yang belakangnya ada akhiran ETH gitu ya. Nah, itu berarti bisa dipastikan bahan tersebut mengandung PEG. Contohnya adalah sodium laureth sulfat. Nah, di laureth itu ada ETH-nya. Nah, itu mereka mengandung PEG. Kemudian ada polisorbate maupun polisorbate 20, 60 maupun 80. Jadi PEG 60 hydrogenated castor oil dia juga mengandung PEG. Nah, selanjutnya adalah glikol. Glikol adalah sekelompok molekul yang memiliki gugus kimia antara alkohol dan gliserol. Nah, jadi memang ini glikol ini adalah hasil sintesa ya, sintetik lah dia gitu, dari etilen gitu ya, etilen oxide. Nah, ini juga kalau bisa dihindarin juga gitu. Nah, kemudian ada silikon, dimetikon, dan kona-kona yang lain. Nah, kemudian selanjutnya adalah sulfat gitu ya. Sulfat itu kita sudah tahu ya, sulfat SLS gitu ya, itu bahan pembersih yang memang sangat iritan. Mereka tuh membersihkannya tuh bersih sekali ya si sulfat ini, si SLS ini. Jadi selain kotoran di dalam tubuh, di permukaan muka, di permukaan tubuh, tapi dia juga akan mengangkat minyak di kulit kita gitu, minyak alami di kulit kita. Jadi makanya setelah kita mandi dengan body wash atau sabun dengan bahan SLS, kita tuh kayak ngerasa kering gitu ya, kok habis mandi kering sekali gitu ya, karena minyak alami di tubuh kita itu ikut terbawa gitu. Makanya kita suka habis mandi pakai lotion lagi gitu ya. Padahal sebenarnya kalau kita pakai mandi dengan body wash yang natural itu harusnya tidak terasa kering setelah mandi gitu. Nah, ini memang sangat iritan nih si sulfat ini gitu ya, bisa menimbulkan reaksi sensitif yang parah di kulit gitu. Golongan sulfat ini tidak biodegradable, jadi memang tidak bisa diurai dalam alam gitu ya. Selain memang di tubuh juga membuat iritasi dan tidak sehat, di alam juga tidak sehat gitu ya. Nah, selain sulfat itu ada juga jadi surfaktan yang menggunakan PEG dalam prosesnya. Itu ada sodium lauryl sulfat atau sodium, kemudian ada magnesium, potasium, koko sulfat. Jadi ada sodium sulfat, lauryl sulfat, ada sodium koko sulfat, ada sodium lauryl ether sulfat SLES, ada disodium laureth 2 sulfosinetid, ada disodium kokomido PEG 3 sulfosucinet. Sorry ya, nggak ininya pelafalannya. Next, Mbak. Nah, ini ada yang selanjutnya adalah behentrimonium metosulfat BTMS. Itu emulsifying wax cetrimonium chloride. Jadi bahan-bahan tersebut mengandung PEG derivatif sehingga tidak digunakan di natural cosmetic. Nah, kemudian bahan-bahan tersebut biasa ditemukan di produk shampoo dan conditioner, Pola wax dan emulsifying wax biasa ada produk krim atau lotion. Jadi buat teman-teman yang membeli produk shampoo, conditioner, kemudian ada lotion gitu ya, itu harap dibaca jangan sampai ada kandungan si BTMS-nya ini gitu ya. Nah, di gambar sebelah adalah saya coba sertakan dari salah satu dokter kulit di Jakarta, itu dia melakukan patch test kepada pasiennya yang iritasi kulitnya gitu ya. Iritasi kulitnya kenapa sih nih gitu ya. Akhirnya dilakukan patch test itu hasil dari patch testnya itu adalah common ingredients-nya itu yang alergi itu adalah setelah dites itu stabilizer gitu ya, untuk menstabilisasi kosmetik. Ada beberapa bahannya, kemudian ada fragrance tadi yang kita sebutkan di awal itu ya, parfum, kemudian ada paraben, PPD, coloring gitu ya, coloring pewarna kosmetik dan beberapa bahan yang lain. Berarti kan memang paraben, fragrance itu membuat iritasi ke orang-orang dengan kulit sensitif. Tapi jangan salah, ke kulit yang normal itu meskipun baik-baik saja, tapi itu adalah masuk juga ke kulit, ke tubuh juga ya, itu akan menabung racun juga sih sebenarnya, seperti itu. Next, Mbak. Nah, jadi memang dari paparan yang tadi, kalau bisa kita hindari ya gitu ya, untuk beberapa bahan yang memang
tidak natural gitu ya. Kalau bisa kita hindari bahan-bahan tersebut gitu ya, supaya tidak mengganggu sistem endokrin kita, sistem hormon kita, sehingga kita bisa sehat lah gitu. Nah, selain daripada kita hindari juga tuh bahan-bahan yang tidak natural gitu ya. Nah, ini ada beberapa, paling nggak kita juga tips-tips supaya kita bisa lebih sehat lah ya gitu. Nah, ini yang pertama tadi ya, pilih skincare natural gitu ya. Nah, hindari juga stres berlebih, karena memang pada saat kita makan sehat, kita olahraga gitu ya, tapi stres kita berlebih gitu ya, kita tidak bisa manage pikiran kita, itu otomatis ke kulit juga, keluarlah jerawat, keluarlah eksim gitu, keluarlah gatal-gatal gitu, itu sangat berdampak langsung. Begitu kita manage pikiran kita, stres kita manage, itu akan berkurang dan akhirnya bisa hilang gitu ya. Nah, kemudian kalau pada saat kita berkaitan juga dengan kulit, misalnya, oh saya punya eksim nih, oh saya udah gatal-gatal nih, oh kulit saya kering banget nih, saya ada psoriasis, oh saya ada ini, saya ada itu. Nah, itu harus menurut pengalaman saya adalah kita harus cek alergi juga gitu ya. Alergi makanan itu atau IgE, dan alergi food sensitivity atau IgG gitu ya. Nah, dari situ kita bisa lihat nih, sebenarnya makanan apa sih yang bisa menyebabkan alergi di tubuh kita. Kalau IgE, alergi makanan, begitu kita makan, alergi itu akan timbul dalam waktu cepat, setengah jam, 1 jam gitu ya, itu akan, atau beberapa jam dia akan keluar ke kulit. Matanya gatel, atau bentol-bentol, atau bengkak, atau apapun itu akan terlihat. Tapi kalau food sensitivity itu adalah kita makan, itu akan terakumulasi dulu berbulan-bulan atau berminggu-minggu, dia akan keluar alergi gitu. Bisa dalam bentuk eksim, ataupun gatal-gatal, atau mata bengkak, atau apapun gitu. Nah, itu kita cek alerginya gitu ya di laboratorium. Nah, kemudian olahraga. Nah, ini olahraga kita kalau bisa rutin olahraga secara teratur, itu bisa membantu menstabilkan hormon gitu ya, membuat kulitnya lebih cerah gitu ya. Dan yang pasti berat badan kita juga stabil, tidak terlalu tidak naik signifikan lah gitu ya. Nah, kemudian kita juga konsumsi juga healthy food juga nih gitu ya. Kalau bisa kita, kalau misalnya ada rezeki, kita cari sayuran atau buah yang bebas pestisida ya gitu ya, bebas pestisida yang organik. Kemudian kalau ada rezeki, kita carinya ayamnya juga yang sehat, yang tidak disuntik hormon, yang tidak pakannya juga yang sehat gitu ya, yang tidak pakan non-GMO. Nah, kemudian daging sapinya juga kalau bisa yang makan rumput dan tidak disuntik-suntik hormon gitu ya, tidak disuntik antibiotik gitu ya. Nah, kemudian kalau bisa kita hindari untuk gluten, kemudian gula rafinasi, 5P ya, penyedap, pewarna, pengawet, dan lain-lain tuh ya. Itu kalau bisa kita hindari, lebih baik kita makannya raw food lah ya gitu ya. Kalau misalnya bisa masaknya juga yang sehat, dengan alat masaknya juga yang sehat gitu ya. Kita harus lihat juga nih alat masak kita gimana nih, sudah sehat belum gitu ya, apakah mengkontaminasi atau tidak gitu, seperti itu. Next, Mbak. Nah, ini selanjutnya saya untuk permisi untuk perkenalan produk Pomero yang saya buat. Saya memang ada 2 produk nih gitu ya, saya buat memang khusus untuk kulit-kulit dengan sensitif ya, kondisi sensitif, eksim, alergi gitu ya. Nah, kulit-kulit dengan kondisi sensitif ini memang tidak bisa pakai produk-produk yang iritan gitu ya, yang memang agak keras gitu ya. Nah, ini saya coba bikin formula 2 produk ini, sebagian besar memang kandungannya adalah organic certified gitu ya, dan pH-nya juga pH 5 sampai 5,5 pH kulit gitu ya. Karena dengan kondisi kulit sensitif itu tidak bisa pH tinggi nih gitu ya, pH tinggi dia nanti akan skin barrier-nya akan tergerus nih gitu, akan iritasi. Nah, kemudian bahan-bahannya dari kedua produk ini memang saya tidak ada bahan-bahan kimia yang berbahaya atau yang tadi kita sebutkan di atas ya gitu ya. Itu saya clean, tidak ada bahan-bahan yang bisa menyebabkan iritasi. Dan yang terakhir adalah unscented, saya buat adalah tanpa wangi gitu ya. Next, Mbak. Nah, ini yang pertama adalah Pomero Soothing Cream gitu. Nah, ini kandungannya adalah dari ekstrak-ekstrak tumbuhan. Kemudian ada Calendula Flower Extract,
ada vitamin E, kemudian ada Avena sativa dan argan oil. Nah, yang menarik di sini adalah Avena sativa ini menurut jurnal kedokteran saya baca adalah dia efektif untuk pengobatan kulit atopic dermatitis atau eksim gitu ya. Jadi dia memperingan gejala atopic dermatitis dan eksim gitu. Jadi terkait dengan kulit-kulit sangat kering, teriritasi gitu ya, eritema, luka bakar dan gatal. Jadi dan calendula flower extract itu dia juga antiinflamasi, antibakteri dan melembabkan kulit yang sangat kering gitu. Nah, semua produk ini adalah tanpa SLS, paraben, phthalates, disodium eta, PEG, parfum dan semuanya. Dan ini produk soothing cream ini sangat aman dari baby umur 1 bulan sampai dewasa gitu, sampai ibu hamil dan menyusui karena tidak ada kandungan yang bisa mengganggu kehamilan gitu. Next, Mbak. Yang kedua adalah natural body wash. Ini natural body wash ini pH-nya juga 5 sampai 5,5 sama kayak soothing cream tadi gitu ya. Aman untuk dari baby, ibu hamil, menyusui sampai dewasa. Nah, semuanya tadi saya bilang memang organic certified untuk sebagian besar ingredients-nya. Ada vitamin B5 juga, ada calendula flower extract juga, dan oat amino acid. Jadi memang untuk kulit-kulit sensitif, kulit kering, sangat kering gitu, eksim, psoriasis, atopic dermatitis, ataupun kulit-kulit yang alergi lain, mudah-mudahan bisa cocok, bisa sehabis mandi pun sudah lembab, tidak perlu lagi pakai lotion gitu ya. Jadi memang saya buat ini supaya karena saya sendiri tergolong orang yang malas pakai lotion gitu. Jadi saya buat supaya senyaman mungkin pada saat mandi, kemudian setelah mandi dia tidak akan merasa kering gitu ya. Jadi melembabkan lah gitu, seperti itu. Jadi kalau misalnya tadi kita udah mandi pakai body wash ini, kita udah nggak usah pakai lotion. Nah, soothing cream itu buat apa? Soothing cream itu pada saat kita punya eksim atau kulit yang di area-area yang sangat kering, nah itu diolesin tipis-tipis, dia akan sangat lembab tapi tidak berminyak, seperti itu. Next, Mbak. Nah, ini ada satu case study yang sebelah kiri, yang pertama adalah bayi umur 1 bulan, dia ada ruam susu. Saya nggak tahu sih ruam susu atau eksim gitu ya. Ruam susu di semua pipi sampai ke leher gitu ya. Nah, itu si ibunya itu tulis tuh before 22 Juli yang foto paling atas gitu ya, mukanya merah sekali tuh babynya. Nah, begitu dia pakai 23 Juli itu sudah lumayan membaik tuh, gitu ya, lumayan membaik gitu ya, meskipun mungkin belum total ya karena baru 1 hari ya gitu. Nah, itu udah mulai membaik dengan pemakaian si soothing cream gitu, soothing cream. Nah, kemudian kalau yang case study yang sebelah kanan gitu ya, testimoni sebelah kanan, ada anak umur 4 tahun yang before-nya itu dia eksim di belakang kaki ya, belakang lutut ya, belakang lutut merah-merah sekali. Nah, kemudian dia pakai waktu itu dia bilang 1 bulan ya, 1 bulan itu sudah sangat membaik tuh gitu. Sudah sangat membaik setelah pemakaian 1 bulan. Jadi memang sampai anaknya bilang, "Mah, ini sabun eksim ya?" gitu ya. "Mana Mah sabun eksim?" gitu. Jadi karena mungkin dia merasakan perubahan ya untuk anaknya yang eksim di bagian kaki gitu ya. Jadi memang sudah membaik gitu. Jadi mudah-mudahan gitu ya dengan orang-orang yang dengan kulit sensitif gitu ya, kalau punya anak yang kulit-kulit eksim atau atopik gitu ya, atau kulit sensitif lainnya punya alergi, dengan memakai produk Pomero ini mudah-mudahan bisa terbantu gitu ya. Terbantu meskipun mungkin ini bukan obat, tapi paling nggak meringankan gejala kulit sensitif. Seperti itu, Mbak Ika, terima kasih banyak. Cukup dari saya untuk sharing-nya. Apabila nanti ada pertanyaan, silakan kita berdiskusi ya gitu. Kita berdiskusi. Saya pun sendiri masih belajar. Saya masih belajar, mungkin masih banyak kekurangannya juga. Seperti itu. Nah, ini guru saya nih, Dr. Meti Elvina sudah ada di sini nih. Terima kasih Bunda sudah ikut sharing-sharing nih. Saya banyak belajar dari beliau nih ya gitu ya. Ini luar biasa sekali nih Dr. Meti Elvina. Buat ibu-ibu yang ingin lebih sehat lagi, wanita, Dr. Meti ini suka bikin webinar, suka bikin kelas untuk program untuk ibu hamil, untuk wanita yang untuk agar lebih sehat, sistem reproduksinya itu menarik sekali gitu ya.
Dan ini, aduh saya sangat senang sekali bisa kenal beliau nih gitu ya. Ini, Assalamualaikum Dokter Meti, Bunda. Ya, waalaikumsalam. Oh, terima kasih nih udah hadir ya. Iya. Iya, maaf ini nggak bisa nampilin Oh iya, nggak apa-apa Bunda, terima kasih video. banyak. Iya Ini Mbak Astari, Masya Allah, semoga sukses Pomeronya. Bunda termasuk customer pertama yang merasakan, Masya Allah, ini belum sempet promo lagi dengan teman-teman sejawat, iya, tapi terima kasih. beberapa yang sempat dititip masih ada juga produknya ini lagi dibawa-bawa sampai ke Papua dan ke Kalimantan. Iya, terima kasih banyak Bunda, terima kasih Iya. banyak Bunda Meti. Ini nanti kita follow ya Instagramnya Bunda Meti nih sangat-sangat bermanfaat nih. Saya udah beberapa kali ikut kelasnya Bunda Meti juga nih, waduh luar biasa. Ya sama-sama menghimbau teman-teman untuk kembali kepada hidup sehat. Jangan sampai kayak Bunda pernah sakit berat, jadi kita harus lebih aware ya. Tapi ada beberapa sih memang bukan hanya fisik yang kita pikirkan, tapi sebenarnya sekarang kan udah banyak orang fisiknya oke, tapi mentalnya masih banyak yang sakit ya. Nah jadi juga semuanya deh harus holistik. Harus Salah holistik ya satu Bunda ya. Iya. Saya ingat nih Bunda, apa yang Bunda ajarkan nih, apa yang kita hirup, apa yang kita makan, apa yang kita balur, semuanya pengaruh ke tubuh pasti kita ya banget. Bunda ya. Jadi kalau ada yang sampaikan kosmetiknya aduh nggak nembus, enggak kok ini nggak masuk pori-pori, ih gimana cara semua yang namanya dibalur pasti menyerap karena semua lapisan kulit, walaupun saya dokter kandungan ya bukan dokter kulit, tapi kan pernah paham ya tentang lapisan tubuh. Jadi di bawah itu adalah permukaan, di bawah kulit itu ada pembuluh darah yang sangat-sangat pasti menyerap dan otomatis sekarang untuk orang-orang yang banyak autoimun adalah berasal dari kosmetik, dari lotion ya, dari semua yang dibalur dan Bunda merekomendasikan periksa laboratorium yang sudah lengkap itu disuruh untuk periksa parameter logam berat yang terpapar ke tubuhnya dan Masya Allah itu ya subhanallah banyak di penelitian teman-teman dokter kulit terpaparnya merkuri, terpaparnya bahkan kadar aluminium yang sangat tinggi gitu ya. Ya begitu jadi membuat karena dia logam berat mengaktifasi stimulus reaksi imun yang berlebih-lebihan. Nah, makanya dengan penggunaan bahan alami ini selain untuk memberikan nutrisi kepada kulit juga mencelating. Celating adalah suatu proses mengikat logam berat sehingga keluar melalui nanti keringat, melalui dapat dihantarkan kepada bulu-bulu rambut karena kita ini kan memang rambut, kuku itu termasuk kulit-kulit mati kita itu yang senesens yang penuaan itu adalah mengandung zat-zat yang toksik sehingga kalau kita ketahui orang-orang yang terpapar nafza itu kalaupun dari urinnya negatif ambil saja sedikit hapusan dari rambut ataupun kukunya itu akan terdetek ya Bunda. endapan toksin dari zat-zat nafza tersebut. Nah, bayangkan kalau kita kulitnya yang harusnya bisa bernapas mengeluarkan zat-zat yang toksik malah dibalur lagi dengan zat-zat toksik. Inilah salah satunya terjadi reaksi inflamasi peradangan jangka panjang yang menimbulkan penyakit autoimun. Karena autoimun itu akan bermanifestasi kepada ratusan jenis penyakit yang selama ini marak dari mulai lupus, dari multiple sklerosis, dari skleroderma, dari dermatitis psoriasis ya termasuk juga hipertiroid termasuk juga kebotakan yang berlebihan ya tiba-tiba gitu rontok jadi ya kebayang kulit ini harus mengeluarkan racun tapi ditutup atau dibalur dengan kosmetik yang beracun gimana dia bisa mengeluarkan toksin ya begitu sekilas karena Bunda selain dokter juga peneliti ya berbasis gen jadi sekarang apa yang dimakan diminum dibalur harus benar-benar kita tahu ya konten-konten dari semua yang mau kita gunakan. Mbak Astari biasa Bunda Meti ini harusnya jadi pembicara Bunda Meti nih. Nanti nih Pomero kayaknya nih Bunda kan insya Allah nih kayaknya stay di sekarang sudah di Kalimantan maklum Polri ya pindah-pindah dari Aceh sampai Papua. Iya ya Bunda sekarang di Kalimantan ya Bun. Di Palangkaraya nanti insya Allah di sini kan masih sedikit juga teredukasi dengan baik someday Mbak Astari main ke sini ya. Nanti ya, insya Allah mau kalau ini ada keluarga rezeki main ke tempat Bunda. Iya, karena memang
kita menjadi perintis di tempat yang baru nih lebih oke, karena kan kita perlu cari opportunity juga ya. Kalau di Jawa, Sumatera kayaknya udah padat banget nih. Iya. Nah, ini untuk hal-hal baru di Palangkaraya, tepatnya Kalimantan Tengah, insya Allah ya. Nanti Pomero kita kenalkan di sini. Mbak Astari, Bunda support terus deh. Baik, Ya, terima kasih banyak Bunda. Bunda nanti kapan-kapan boleh nggak nanti pembicara juga nih Bun, sharing-sharing nih Bun. Kita butuh ilmu banyak nih dari Bunda Medi. Ya. Tapi kalau soal kulit Bunda sih kurang paham, tapi minimal ya itu tadilah memahami bagaimana tubuh mengeluarkan racun, jangan Ya, lagi tambahin betul. dengan hal-hal yang sifatnya toksik, biarkan tubuh kita, karena pori-pori kulit adalah salah satu organ pembuangan. Pori-pori kulit ya, hidung kita untuk mengeluarkan nafas, termasuk selain pembuangan kita ya, buang air besar dan buang air kecil, manusia tidak sadar mengcoverage kulitnya dengan toksik. Jadi sehingga kulitnya yang harus ngeluarin toksin malah ditumpukin nutupin dengan toksin. Jadi Akhirnya nggak nguap itu jadi menimbulkan reaksi hipersensitivitas. Ya. Bisa diperiksa nanti tingginya kadar histamin tubuhnya, tingginya sel darah putih seperti eosinofil gitu ya. Dikit-dikit nanti reaksinya apa? Awalnya kosmetiknya udah banyak toksin ya numpuk nih. Bukan karena kosmetiknya dia alergi, ketika dia nanti tiba-tiba kena dingin, jadi tiba-tiba muncul urtikaria atau edem atau bengkak gitu ya, apa namanya kaligata gitu ya. Terus bentol-bentol, terus tiba-tiba makan telur jadinya gatal-gatal, makan seafood. Sebenarnya bukan karena itunya saja. Jadi reaksi imun itu akan hipersensitif kalau tubuh sudah nggak mampu lagi menganulir zat asing. Jadi sistem imun tuh sudah kompatibel, sudah balance. Benda asing ditangkap oleh leukosit. Leukosit ini udah kewalahan, hands up, akhirnya dia nyerang tubuh sendiri. Nah, jadi autoimun ya Bun ya? Nah, jadi automatically imunnya menyerang sel tubuhnya sendiri. Padahal dia harus menyerang benda asing. Kenapa? Ya contohnya begini deh, secara logik saja ya. Karena Bunda itu suka, kalau belajarnya ilmiah banget, gen teman-teman yang bukan medis akan pusing ya. Misalnya kita disuruh terus ya kerja bakti, terus kerja bersihin selokan RT RW. Terus tiba-tiba kita nggak pernah rahat. Kira-kira tiba-tiba disuruh terus-terusan. Ya ujungnya ngamuk kan. Akhirnya nyerang Pak RT-nya nih. Pak RT ini nyuruh-nyuruh nih. Capek nih, exhausted. Akhirnya dia ngambek. Ya itulah akhirnya si ibu tadi menyerang sel tubuh. Apa yang kalau yang dekatnya ada tiroid ya jadi hipertiroid. Kalau di dekat dengan kulit ya psoriasis. Nanti ada lagi imun-imun lain seperti yang menyerang kelenjar getah bening ya, seperti penyakit-penyakit yang awalnya sih autoimun, ujung-ujungnya jadi cancer gitu. Jadi intinya prinsip bagaimana memperlakukan apa yang dibutuhkan sel. Contohnya saja begini, kenapa harus alami? Karena tubuh kita secara susunan kimiawi terdiri dari karbon, hidrogen, CHON. Karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Nah, zat-zat ini adalah berasal dari zat alami yang tumbuh dari tanah. Jadi kalau nanti bahan-bahannya ini semuanya tadi seperti kalendula lah, ada zaitun, ada semua yang alami ya, itu akan cocok sama tubuh akan menerima gitu. Terima, iya. Akhirnya nggak ditolak ya Bun, jadi banyak malah tadi manfaat. Ya, karena ya banyak lah. Tapi ya support deh luar biasa nih Pomero, semoga terus ya maju berkembang. Amin, terima kasih Bunda Meti. Nanti kita buat kelas Bun supaya sharing-sharing ya Bun. Boleh nih nanti. Pomero jadi salah satu zat pencilating ya, apalagi untuk ibu hamil ya Allah luar biasa banget ini. Iya, ini aman buat baby, buat ibu hamil, insya Allah ya aman. Apalagi untuk membuat hidrasi pada kulit supaya nggak kering ya. Terus kan banyak tuh ibu hamil bibirnya suka pecah-pecah ya. Terus kalau kulit perutnya itu ya suka stretch mark karena kurang elastis, rambut elastinnya. Karena salah satu lagi itu vitamin B3 ada ya di Pomero ya, B3 niacinamide itu kan bagus banget ya. Itu memang bahan bakunya untuk ya itulah sel-sel di permukaan kulit. Iya, luar biasa nih. Terima kasih banyak Bunda Meti. Sama Mbak Astari. Iya, Bunda, terima kasih. Oke. Pokoknya ditunggu sukses, support ya. Jadi ada satu orang yang pertama kali diuji cobakan Mbak Astari, Bunda luar biasa. Amin, luar biasa. Tapi karena Bunda sangat-sangat sibuk ya, jadi belum sempat. Tapi hutang deh nanti kita akan kerjasama ya, insya Allah. Amin, terima kasih Bunda. Oke, Mbak Ika.
mungkin kita lanjutkan. Oke, luar biasa banget. Ternyata tadi yang saya sapa itu dari gurunya Mbak Astari ya, dari Iya, Dr. Bunda Meiti, Meti Masya ini Allah. luar biasa nih. Betul banget ya. Ya, jadi Ya, yang dari, iya, salam kenal Dr. Meiti. ya, salam kenal Mbak. Insya Allah Dokter Meti ke Jakarta nih. Tanggal Kapan nih? 4 ngisi di menjelang Ramadan tuh teman Ustadz Faris Beki. Faris Oh, Beki tanggal yang 4 ya Bun ya? ya live offline di Offline, oke. Bekasi. Hmm. Mudah-mudahan bisa ketemu Bunda nih, amin. Iya, ayo ketemu di Bekasi ya di Iya, apa tuh di Ustadz Faris Beki apa namanya ya lupa bener tuh Urban apa gitu. oke Bunda. Mudah-mudahan bisa ketemu nih, insya Ya Allah. salam kenal ya Mbak Subi. Ika, namanya Ika, Bunda. Oh Mbak Ika Ika. ya. Oke, Masya sukses Allah. semuanya. Baik, oke. Mungkin next time kita juga bisa ngobrol-ngobrol juga ya, Dr. Meiti ya. Ya, nanti kita ngobrol-ngobrol lah ya, kita atur waktunya, Iya. bincang-bincang santai. Nanti ketemuan deh minggu depan insya Allah. Ayo, Mbak Insya Sari udah Allah, lama, ya mau. berapa tahun yang lalu nih ketemu dia Iya, setelah pandemi. sebelum pandemi Bun. Iya. Sebelum pandemi itu 2018 kayaknya. Iya benar, 2018 sampai 19 ya Bun ya? 2019 ya, 2019, iya benar. Ya mudah-mudahan nih nanti, siapa tahu nanti Mbak Ika kita bisa bikin juga nih, mau offline atau online nih sama Bunda Meti nih. Ilmunya luar biasa loh, bener-bener holistik, kesehatan secara holistik loh. Ya, Banget lah, tapi harus ini kalau mau sehat sebenarnya hatinya dulu disehatin, dibuat Hati ini happy. iya tuh. Kan ntar Dia keluar deh sehatnya. Karena banyak orang sakit mental, akhirnya yang keluar sakit deh. sakit fisiknya. benar dari dalamnya ya Bun ya. Ya, jadi ntar besok tuh belajar tentang healing, bagaimana how to heal. Oh, Ya, aduh menarik sekali, mau Bun, mau ikut. healing. Jadi ya itulah mudah-mudahan menjelang Ramadan kita kembali bisa ya pulih ya dari semua sakit Amin. apapun lah, sakit Amin. hati, sakit fisik. Iya benar, fisik dan mental ya Bun. Supaya ibadahnya sempurna. Iya. Bunda paling nggak bisa terlalu lama sayang karena di Iya. Kalimantan sudah mulai larut. Oke, iya Bun. Terima kasih banyak ya Bunda Meti. Insya Allah Bunda tanggal 4 mengisi, nanti Bunda kirim ke Mbak Astari deh. Atau Iya. di IG juga ada kayaknya. Baik Nanti Bunda. bisa ketemu Mbak juga ya. Ya, baik. Terima kasih banyak Bunda Meti. Ya, sama-sama. Ya, Bunda pamit sayang. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, terima kasih Bunda. Mbak Astari, terima kasih ya. Bunda. Oke, baik Kak. Oke, luar biasa banget. Ternyata tadi ya, penyakit-penyakit besar tadi contohnya dari autoimun itu ternyata itu kayak sebabkan dari hal-hal sepele justru ya Mbak Astari ya. Benar. Jadi memang menyerang diri mestinya menyerang benda-benda asing yang patogen ya, yang tidak baik masuk ke dalam tubuh, malah menyerangnya sel-sel yang baik di tubuh kita sendiri gitu kan. Jadi makanya autoimun gitu. Makanya sekarang banyak sekali nih yang autoimun kan. Saya tuh kemarin pandemi juga sering ikut webinar kayak Dr. Meti gitu ya. Kemudian webinar praktisi kesehatan itu kayak gitu sih Mbak gitu. Kita memang dari makanan juga paling penting karena memang apa yang kita makan itu benar-benar itu bisa pengaruh banget ke tubuh ya gitu. Saya mungkin sharing 1 menit ya gitu ya untuk hormon imbalance ya. Saya itu hormon imbalance Mbak Ika gitu ya. Makanya saya kadang dulu tuh saya lebih banyak lagi jerawat saya tuh gitu ya. Sekarang bekas-bekasnya masih ada nih gitu ya. Itu saya tiap bulan tuh pasti selalu facial. Itu harus gitu. Kalau enggak saya udah banyak banget lah gitu. Saya nggak tahu kenapa, saya udah umurnya bukan remaja, kemudian saya masih jerawatan. Nah, kemudian saya coba rubah pola hidup saya, makan saya ganti, saya masak sendiri dengan bahan-bahannya yang tanpa pestisida gitu ya. Tadi saya bilang tuh grass fed beef, kemudian ayamnya juga yang sehat dan bahan-bahan organik yang lain gitu ya. Terus saya olahraga, itu saya ada kista endometriosis, itu bisa hilang, Mbak Ika gitu. Nah, kemudian makanya saya tuh, dan setelah itu
jerat saya tuh udah mulai berkurang gitu ya, mulai jauh banget berkurang gitu. Paling kalau lagi mau mens ya, mau mens 1, 2 gitu ya, ini juga bekas mens kemarin sih. Itu biasanya saya banyak gitu ya, sampai saya tuh malu gitu ya. Nah, begitu saya rubah itu dari makanan, olahraga, itu bener-bener, hormon kita tuh balance sendiri gitu, healing sendiri gitu. Makanya saya bilang, apa yang kita makan, apa yang kita balur, apa yang kita hirup itu bener-bener penting banget sih gitu, terutama makanan ya gitu. Kalau makanannya kita masih masukin yang gluten, masih makan, manis-manis, gula, refinasi, dan lain-lain, ya mau nggak mau gitu ya, pencernaannya juga akhirnya jadi capek. Dari pencernaan capek, akhirnya jadi apa, jadi luka, akhirnya jadi pencernaan bolong-bolong, akhirnya apa, alergi, autoimun, dan lain-lain gitu. Seperti itu sih Mbak Ika gitu. Ini pengalaman langsung sih, gitu saya rasakan. Seperti itu Mbak. Baik, baik. Betul sih kalau dari pola makan itu juga kayak emang ngaruh banget ke tubuh kita gitu ya. Iya, pengaruh banget gitu. Jadi bener tuh ya, you are what you eat ya gitu. Apa yang kita makan tuh memang istilahnya tuh makanan menjadi obat kita lah gitu ya. Kalau kita makan yang sehat ya kita akan sehat gitu ya. Tapi kalau makanannya jajanan, sampah gitu ya, makanan olahan dan lain-lain ya mau berharap sehat ya begitu. Nanti akhirnya badannya bangun tidur capek, pusing gitu ya, badan juga nggak enak, gatal-gatal, maunya tidur mulu, pokoknya nggak enak lah gitu. Nah itu kayak gitu karena makanan sih gitu. Itu sih Mbak Ika. Mbak ini kita ada tanya jawab di sini, Tera? Mungkin kayaknya waktunya belum cukup ya. Oke. Terlalu asik tadi ya ngobrol-ngobrolnya. Mungkin bisa dilanjut besok pas di Telegram aja ya Mbak ya. Barangkali teman-teman nanti. Oke. Nah ini masih 3 menit, mungkin masih ada sedikit waktu. Kalau dari Mbak Astari nih, apa sih makna kesehatan itu sendiri buat Mbak Astari? Oke. Kalau saya, karena saya terlahir dengan imbalance hormon gitu ya, saya juga dulu pola hidupnya juga jarang olahraga gitu ya, nggak sehat lah gitu ya, bukan nggak sehat dalam arti bukan saya merokok atau saya minum minuman keras, enggak gitu, tapi saya jarang olahraga, makanan saya juga kebanyakan beli jajan, saya nggak pilih-pilih gitu ya, jadi membuat saya sakit. Saya pernah sakit 5 tahun yang lalu gitu ya, saya pernah sakit. Dan dari situ saya belajar, saya harus merubah pola hidup saya harus merubah pola makan saya, pola pikir saya. Nah itu semua saya rubah gitu ya, karena sebanyak apapun harta atau uang yang kita miliki itu nggak ada artinya gitu ya. Kalau memang kita sakit, itu saya rasakan banget gitu ya. Begitu 5 tahun yang lalu saya tepar, saya sakit, itu nggak ada artinya harta yang kita miliki lah gitu. Nah, tapi kalau misalnya setelah kita jaga gitu ya, kita harus jaga apa yang kita makan, apa yang kita balur, apa yang kita hirup dan semuanya, itu kesehatan tuh benar-benar segala-galanya gitu ya. Kita mau hidup sampai umur berapa tahun gitu ya, kalau memang kita nggak menjaga pola hidup kita gitu, pola makan kita, pola istirahat kita gitu, tidur kita berapa jam dan lain-lain, itu nggak ada artinya lah kalau kita lagi sakit ya, untuk semuanya lah gitu. Pokoknya kalau bisa sebisa mungkin jaga kesehatan kita lah gitu. Seperti itu sih Mbak Ika. Oke, luar biasa banget. Nah, buat teman-teman semuanya, untuk produk dari pomero.id ya, Pomero itu bisa teman-teman dapatkan ya. Ada di Tokopedia-nya, atau kalau mau WhatsApp bisa, atau di DM Instagram juga mungkin bisa ya Mbak Astari ya, barangkali dari teman-teman di sini masih ada di toko-toko organik juga, kemudian sebenarnya ada di beberapa klinik juga sih, ada di beberapa klinik juga ada sih. Oke, iya. Jangan lupa di-follow juga ya teman-teman ya untuk Instagramnya ya di pomero.id, oke? Nah, kami ucapkan makasih banyak nih buat Mbak Astari untuk malam hari ini, luar biasa banget ya untuk cerita dari pengalaman pribadi sampai akhirnya sekarang di bisnis sendiri ya, itu luar biasa banget. Dan buat teman-teman, jangan lupa buat selalu ikutin kita ya di marketplace kita, baik itu dari Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, JD.id, kalian atau juga Shopify, dan juga silakan teman-teman bisa besok join lagi ya. Terima kasih, selamat malam Mbak Astari. Terima kasih.